Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Rini Ningtyasmara MPD, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Rejang Lebong. Kali ini saya akan membahas tugas 1.4.A.8 koneksi antar materi modul 1.4. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah, di antaranya, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti dalam budaya positif, memahami motivasi perilaku manusia yang berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan kelas atau sekolah, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Yang pertama, disiplin positif. Disiplin positif merupakan cara penerapan disiplin yang mengajarkan murid bertanggung jawab dan menemukan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin positif dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian, atau hukuman. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Pada motivasi perilaku manusia itu terdapat dua motivasi, yaitu motivasi internal dan motivasi eksternal. Pada motivasi internal, kita sebagai seorang guru bertujuan membimbing murid untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dengan demikian, kita harus menghindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebih agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Sedangkan pada motivasi eksternal, ini semata-mata hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, posisi kontrol guru. Terdapat 5 posisi kontrol guru, yaitu sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Dari kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru memposisikan dirinya sebagai seorang manajer. Karena pada posisi manajer, guru memberikan kesempatan kepada murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif dan memicu tumbuhnya motivasi internal dari dalam diri murid. Yang keempat, keyakinan kelas atau sekolah. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas atau sekolah dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan kelas atau sekolah berupa pernyataan universal yang mudah dipahami, diingat, dan diterapkan dalam lingkungan sekolah. Yang kelima, penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuannya untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Keterkaitan budaya positif dengan 3 materi sebelumnya, yaitu dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam terciptanya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Budaya positif dapat terwujud jika guru memiliki 5 nilai guru penggerak. Budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara seluruh warga sekolah.
Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi tersebut, dengan menentukan prakarsa perubahan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil belajar Pancasila. Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam budaya positif yang berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus diresapi dalam diri, diwujudkan dalam tindakan, dan dibagikan kepada rekan guru di sekolah. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saat mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan, ternyata penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi murid. Di antaranya dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Perubahan yang terjadi di antaranya, saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan adalah sebagai teman dan penghukum. Setelah mempelajari modul ini, saya berusaha untuk memposisikan diri saya sebagai manajer yang menerapkan tahapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah yang dihadapi oleh murid. Pengalaman yang pernah saya alami baru-baru ini adalah saya menghadapi murid yang tidak menggunakan atribut lengkap ketika upacara bendera pada hari Senin. Saya menerapkan tahapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah tersebut, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Saya merasa sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Menurut saya, hal yang sudah baik adalah mulai munculnya motivasi internal pada diri murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Sedangkan yang harus diperbaiki adalah konsistensi dalam memposisikan diri kita, guru sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya cenderung sebagai teman dan penghukum. Perasaan saya saat itu, saya selalu diliputi perasaan bersalah dan bosan karena harus memberikan hukuman yang berulang-ulang ketika murid berbuat kesalahan. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi murid-murid saya. Perasaan saya menjadi sangat tenang dan saya semakin menyadari pentingnya komunikasi efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri murid. Pernah, namun saya hanya menggunakan satu tahapan saja, yaitu menstabilkan identitas. Hal tersebut terlihat ketika saya menyampaikan pernyataan, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, termasuk kita. Dan saya juga pernah memberi pernyataan bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Hal lain yang perlu dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi dengan seluruh warga sekolah, wali murid, serta masyarakat di lingkungan sekolah, agar budaya positif ini bukan hanya dilakukan di sekolah, namun juga di rumah serta di lingkungan masyarakat. Hal ini bertujuan agar menjadi suatu kebiasaan atau karakter yang berkesinambungan. Sekian pembahasan saya terkait koneksi antar materi modul 1.4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak.